Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita gunakan waktu di sore hari ini untuk belajar memperdalam ilmu kita. Utamanya hari Selasa kita akan perdalam pemahaman kita terkait dengan ilmu hadis. Di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Mas Duki. Dan sebelum kita sapa beliau, kami sampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya saudara-saudara kita yang saat ini berada di Sumatera khususnya masih mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah bencana banjir dan tanah longsor yang saat ini dialami mereka. Maka kita selaku saudaranya sebaiknya bisa memberikan support terbaik untuk mereka. Salah satunya melalui harta para pemirsa, dengan cara para pemirsa mengirimkan hartanya melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Kemudian dengan nomor rekening 2234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo ya dengan nomor telepon 08122982256. Insya Allah bantuan dari para pemirsa akan memberikan dampak positif dan mempercepat pulihnya saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sapa Ustadz Mas Duki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan untuk para pemirsa semoga hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat pula. Untuk tema Risalah Hadis hari ini tentang apa Ustadz? Masih anjuran hadis al-musalsal contoh-contohnya. Oh baik, hari ini kita spesifik terkait dengan contoh-contoh al-musalsal ya Ustadz ya. Dan tentunya para pemirsa bisa bertanya di kesempatan sore hari ini melalui pesan WhatsApp dan SMS ya di nomor 0811 255 3000. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini yaitu masih hadis al-musalsal, yaitu tentang contoh-contohnya. Yang pertama saya bawakan contoh yang ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 86 nomor 1522. Hadisnya begini. Hadatsana Ubaidullah ibnu Umar ibni Maisarah. Sana Abdullah ibnu Yazid al-Mukri. Hadatsana Khaywah ibnu Sureh. Qala sami'tu Ubatabna Muslimin yaqul hadatsani Abdu Abdirrahman. Hadatsani Abu Abdirrahman Al-Khuburi Anis Sona Biji An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi ini
la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Faqala usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa usa bidzalika Mu'adzun asuna bidi. Wa usa bihi asuna bidi Abdurrahman. Hadis Abu Dawud bab 2 halaman 86 nomor 1522. Jadi para perawinya ini ada 7 ini. Di jalur isnad sab'atun ada 7. Jadi Abu Dawud beliau ini mudawin pada hadis tahun 275 Hijriah. Dan dapat hadis ini dari Ubaidullah bin Umar bin Masarah. Nah ini syarat yang pertama. Kemudian Ubaidullah dapat hadis dari Abdullah bin Yazid. Yang kedua, Abdullah bin Yazid Al-Mukri dapat hadis dari Haywah, dari Haywah bin Surah Haywah bin Surah. Ini yang ketiga. Haywah bin Surah dapat hadis dari Uqbah bin Muslim. Yang keempat, Uqbah bin Muslim ini hadis dari Abdurrahman Al-Khubuli. Yang kelima, kemudian Abu Abdurrahman Al-Khubuli dapat hadis dari Sunabihi, bukan Sunabihi Sunabihi dari Sunabihi. Nah, ini syarat yang keenam. Sunabihi Abu Abdurrahman Al-Khubuli dapat hadis dari As-Sunabihi. As-Sunabihi dapat hadis dari Mu'ad bin Jabal. Jadi sanadnya atau orangnya ini ada 7. Ada 7 sampainya hadis Nabi pada Abu Dawud. Nah ini dari syarat-syaratnya ini artinya telah menceritakan pada kami Ubaidullah bin Umar Al-Masarah, telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yazid Al-Mukri, telah menceritakan pada kami Haywah bin Surah yang berkata, aku mendengar Uqbah bin Muslim yang berkata, telah menceritakan padaku Abu Abdurrahman Al-Khubuli dari As-Sunabihi dari Mu'ad bin Jabal, bahasanya Rasulullah SAW memegang tangannya. Rasulullah ketika beliau itu bersabda pada Mu'ad bin Jabal, Rasulullah memegang tangannya Mu'ad bin Jabal. Lalu bersabda, hai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian bersabda, aku wasiatkan padamu ya Mu'ad, janganlah kamu tinggalkan pada setiap selesai sholat wajib kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur padamu dan berbagus ibadahku kepadamu. Nah, Mu'ad mewasiatkan dengan hal itu kepada As-Sunabihi. Mu'ad, sahabat yang mendengar langsung dari Nabi tadi, dia menyampaikan pada generasi bawahnya, yaitu As-Sunabihi. Dan As-Sunabihi mewasiatkan hal itu kepada Abu Abdurrahman, sama seperti itu. Nah ini namanya hadis ini contoh dari hadis Al-Musalsal, seperti itu. Dan contoh berikutnya ya, mesuk hadis Abu Hurairah seperti hadisnya Abu Hurairah. Qala yang berkata, sabaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau menggenggam tangannya Abu Hurairah.
Waqala dan bersabda, khalaqallahul arda yaumas sabti. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Fakat tasasala bistasbiki kulin minwatihi biyadiman rawahu anhum. Fakat tasasala dan berurutan bistasbiki dan menggenggam kulin setiap orang minwatihi dari para perawinya tadi, biyadiman rawahu anhu, menggenggam tangannya orang yang meriwayatkan darinya, gurunya menggenggam tangannya muridnya. Nah ini berurutan dari Abul Qasim menggenggam tangannya Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah pun demikian ketika menyampaikan pada nasi berikutnya, begitu seterusnya. Nah, ini. Tadi contoh tadi hadisnya Abu Hurairah yang berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanganku dan beliau bersabda, khalaqallahul arda yaumas sabti. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Dalam hadis ini telah berturut-turut semua rawi menggenggamkan tangannya dengan tangannya orang yang meriwayatkan hadis darinya. Nah, di sini riwayat Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis. Ini. Kemudian contoh berikutnya. Al-musalsal bi ahbari ruwat al-qauliyah wal fi'liyah. Mislu hadisi Anasin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidul abdu khalawatal iman hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Tasasala bi qabdi kulli rawin min ruwatihi ala lihyatihi wa qalihi amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman sehingga ia beriman pada qadar atau takdir, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Ketika itu Rasulullah SAW megang jenggot beliau dan Rasulullah bersabda, aku beriman kepada qadar baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Ya, di sini dalam riwayat Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadis. Nah, ini tadi contohnya yang bertasalsul qauliyah dan fi'liyah. Fi'liyahnya megang jenggot tadi gitu. Kemudian fi'liyahnya amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwi bamrihi. Nah, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini juga berbuat seperti itu. Nah, itu. Kemudian contoh berikutnya. Di sini jalur isnad sitatun ada 6. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman. Akhbarana Muhammad ibnu Katsir. Anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamata an Abdillah ibni Salam qala Qa'atna nafarun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna faqulna law na'lamu ayal amali ahabba ilallah la amilnahum fa anzalallahu ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat Shaf ini. Qala
Abdullah ibnu Salam. Faqaraha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Salamah, faqaraha alaina ibnu Salam. Qala Yahya, faqaraha alaina Abu Salamah. Qala Ibnu Katsir, faqaraha alaina Al-Auza'i. Qala Abdullah, faqaraha alaina Ibnu Katsir. Ini hadis dalam bab Tirmidzi juz 5 halaman 85 nomor 3363. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Ini yang sanad pertama. Telah kabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, itu sanad yang kedua. Dari Al-Auza'i, sanad yang ketiga. Dari Yahya bin Abu Katsir, sanad yang keempat. Dari Abu Salamah, sanad yang kelima. Dari Abdullah bin Salam, sanad yang keenam. Ia berkata, kami beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW. Tadi kan bahasanya khoatnya Nafarun, ya. Nafarun itu 3 orang sampai 10. Nah, itu Nafarun. Nafarun 3 sampai 10. Nah, itu. Jadi di situ ada beberapa sahabat, entah jumlahnya berapa, antara 3 sampai 10. Kami beberapa orang dari sahabat Rasulullah duduk. Lalu kami berbincang-bincang. Lalu kami berkata, seandainya kita mengetahui amalan-amalan apa yang paling dicintai Allah Ta'ala, niscaya kami akan mengamalkannya. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat Shaf ayat 1 dan 2. Surat Shaf itu surat ke-61. Artinya telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Surat As-Saff ayat 1 dan 2. Abdullah bin Salam berkata, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut pada kami. Nah, ini Rasulullah membacakan ayat ini ya, kepada sahabat. Abu Salamah berkata, kemudian Ibnu Salam, maksudnya ya Abdullah bin Salam tadi, Ibnu Salam, membacakan tersebut kepada kami pada generasi berikutnya. Kemudian Abu Salamah membacakan ayat tersebut kepada kami. Ibnu Katsir berkata, kemudian Al-Auza'i membacakan ayat tersebut kepada kami. Abdullah berkata, kemudian Ibnu Katsir membacakan ayat tersebut kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 85 nomor 3363. Ya. Dari di sini semata salsul dari Rasulullah SAW itu ya, membacakan ayat itu pada Abdullah bin Salam, sahabat. Dan sahabat itu ketika menyampaikan pada generasi berikutnya gitu ya, itu juga membacakan itu surat As-Saff ayat 1 dan 2 itu. Nah, yang tabi'i tadi ketika menyampaikan pada generasi berikutnya, pada muridnya, juga membacakan ayat tersebut. Nah, gitu. Begitu seterusnya ya. Dari para perawi, tiap perawi tadi membacakan ketika menyampaikan pada muridnya, membacakan ayat tersebut. Nah, ini ya. Nah, di sini tadi kan Rijalul Isnad sitatun, orang-orangnya para perawinya itu ada 6 tadi. Nah, itu. Nah, ini tasalsul. Hadis ini tasalsul setiap dari Rasulullah pada sahabat ketika menyampaikan hadis itu, membacakan hadis itu. Sahabat ketika
Abdullah bin Salam tadi ya, itu ketika menyampaikan pada generasi berikutnya juga membacakan ayat tersebut. Tabi'i yang menurut hadis itu ketika menyampaikan pada generasi berikutnya, pada muridnya juga membacakan ayat tersebut. Begitu seterusnya. Nah, ini contoh hadis musalsal seperti itu. Maka sudah diantara contoh dari hadis musalsal itu. Itu diantara contoh hadis. Tapi setiap hadis musalsal itu sahih, tidak ada hubungannya antara tasalsul dengan hadis yang sahih. Kadang hadis musalsal itu ada berapa orang namanya Muhammad. Dari seorang ada perawi tadi atau isnadnya itu ada nama Muhammad. Muhammad dapat hadis dari Muhammad juga. Muhammad dari Muhammad, sama-sama Muhammad. Tapi Muhammadnya ini beda-beda. Nah, itu Muhammadnya beda-beda. Ini juga disebut apa? Hadis musalsal. Kadang musalsalnya itu orangnya sama dari Damaskus. Nah, dari Damaskus orang-orang apa? Damaskus Suriah sana. Ada berapa perawi itu sama-sama dari Damaskus. Nah, itu disebut musalsal. Kemudian ada juga yang orang ketika menyampaikan itu pada waktu apa namanya hari Id, hari raya. Ya, kemudian ada perawi yang menyampaikan berikutnya itu dapat hadis dari apa gurunya itu pada hari raya, dia juga menyampaikan pada hari raya. Dan ini dari segi apa tasalsul ketika waktunya menyampaikan. Ada juga yang menyampaikan tasalsul pada tempatnya. Nah, dia mendapatkan hadis dari gurunya dulu, itu menyampaikan ketika di multazam, ya. Kemudian dia menyampaikan pada apa muridnya itu juga di multazam. Nah, itu juga apa namanya mutasal yang hubungannya dengan tempat. Nah, ini. Tapi antara musalsal itu tidak semua hadis musalsal itu apa sahih, tidak ada hubungannya. Kadang hadisnya apa itu yang aslinya itu sahih tapi memang tidak musalsal. Nah, itulah terang dari apa penjelasan dari hadis musalsal. Insyaallah yang kadang kita akan masuk pada bab yang lain. Ya. Gitu. Demikian. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya di kesempatan sore hari ini ya, dan sudah lengkap pemirsa terkait dengan al-musalsal ya Ustaz ya. Dari pembahasan teorinya sudah, contohnya juga sudah. Semoga bisa menambah keilmuan kita. Kita rehat terlebih dahulu Ustaz, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Di kesempatan sore hari ini, kami masih bersama dengan Ustadz Mas Duki ya, yang tentunya akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Sebelum kami bacakan pertanyaan dari Anda, kami sampaikan kembali untuk saudaraku pemirsa, mari kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana dengan salah satu caranya mengikuti program MTA Peduli Bencana. Dengan para pemirsa mengirimkan harta pemberian Allah Subhanahu wa taala ini melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran.
Kemudian setelah transfer silakan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo ya dengan nomor telepon 081-2298-2256. Insya Allah bantuan Anda akan tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini. Dan Ustadz Mas Duki, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama dari Ibu Suwati di Sulawesi. Ustadz, jika kita ingin memandikan mayat dimulai dari anggota wudhunya, maksudnya apakah anggota wudhunya harus dibasuh seperti kalau kita berwudhu atau cukup dimulai dari anggota wudhu yang sebelah kanan? Ya, ya begitu artinya itu Nabi Dawi supaya kalau mandikan itu mulai dari sebelah kanan ya, dan mulai dari tempat-tempat wudhunya yang biasa kena air wudhu. Nah, anggota badan kita yang biasa kena air wudhu itu mana lah? Itu yang dimulai dari situ. Kemudian mendahulukan yang sebelah kanan, nah gitu ya, mendahulukan yang sebelah kanan itu mudah untuk difahami dan dipraktekkan ya. Itu dalam hadis itu ada salah riwayat Bukhari itu apa sebutkan an Umayyatiyata anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusli ibnatihi ibda'na bima yaminiha wa mamadi al-wudu. Dari Umayyatiyah anha yang berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika akan memandikan jenazah putri beliau, mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Hadis Bukhari juz 2 halaman 73. Jadi mudah untuk dipraktekkan. Anda mulainya dari itu, mulai dari apa yang biasa kena air wudhu, kemudian dan juga bagian yang kanan, kemudian diratakan, kemudian rata lah seperti itu. Nanti mudah dipahami dan mudah dipraktekkan begitu ya. Jadi wudhu itu kalau sholat itu kan ada syarat rukunnya. Nabi bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Itu juga termasuk apa syarat rukunnya. Syaratnya apa kalau sholat? Syaratnya adalah kalau hadas kecil ya berwudu, kalau hadas besar ya mandi. Itu. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah ndawuh ya, jika kamu akan apa salat faksibu wujuhakum wa aydiyakum dan terusnya setelah kita itu berwudu. Jadi kalau salat itu setelah berwudu dengan tayamum berwudu, ini dawuhnya Allah itu. Ya, dawuhnya Allah itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, ini wudhu, pokok-pokok wudhu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah.
Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kagus atau menyentuh perempuan, kumpul dan seterusnya, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kamu sekalian bersyukur. Nah itu. Maka banyak sekali fadilahnya berwudu. Nah, di antaranya kita berwudu, nah itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah itu di antaranya. Dan yang terkena air wudu, nanti di akhirat akan melorot huran mukhadjalin, nah gitu. Maka Abu Hurairah itu kalau berwudu, ya kalau tangan batasnya siku dilebihkan sedikit. Basuh kaki, batasnya mata kaki dilebihkan sedikit seperti itu. Nah, itulah. Ya, maka begitu fadilahnya wudu sampai ketika mandikan jenazah, itu Rasulullah mendawai mulai dari sebelah kanan, ya, dan tempat-tempat anggota wudu yang biasa kena air wudu itu mulainya itu kemudian diratakan seperti itu. Ya, mudah untuk dipahami. Ya. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Suwati dan para pemirsa. Kita beralih ke penanya berikutnya, Ustaz, dari Ibu Dian di Semarang. Ustaz, jika membaca zikir pagi dan sore dalam Al-Maksurat itu, kalau pagi apakah boleh sebelum subuh dicicil sampai setelah subuh? Kalau sore sebelum asar dilanjut setelah asar, Ustaz? Ya. Ya, istilahnya itu namanya pagi, ya. Pagi kan itu sudah subuh, itu pagi. Kalau sebelum subuh kan belum pagi, nah, gitu ya. Nah, kalau belum subuh itu ya belum pagi. Itu bacaan di waktu pagi. Nah, setelah sholat subuhnya itu boleh, itu sudah masuk pagi seperti itu. Nah, kemudian kalau sore itu ya setelah sholat asar ya sudah masuk sore. Kemudian maghrib, nah setelah sholat maghrib itu masih masuk sore, nah seperti itu. Nah, kemudian yang jadi namanya tadi seperti maksurat tadi ya. Nah, maksurat itu artinya apa? Maksurat itu artinya peninggalan. Tapi belum tentu maksurat itu adalah peninggalan dari Rasulullah, belum tentu. Nah, kalau peninggalan dari Rasulullah itu adalah yang ada dalam hadis-hadis, yang ada hadis sahih dan hadis-hadis hasan, itu peninggalan dari Rasulullah. Nah, misalkan bacaan di waktu pagi itu misalkan ini ya, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi nikmatika abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lah ini apa? Ini maksurat dari Nabi, ya. Karena kan ini ada namanya Sayyidul Istighfar. Nah, itu dalam hadis itu disebutkan An Busair Ibni Ka'bin An Saddad Ibni Aus An Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi nikmatika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dan Nabi kata idza qala khina yumsi famata dakhala jannah aw kana min al jannah wa idza qala khina yusbihu famata min yaumihi misluhu. Bukhari juz 7 halaman 150. Dari Busair bin Ka'ab, dari Saddad bin Aus,
Dari Nabi SAW beliau bersabda, penghulunya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Artinya, ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu dan aku tetap pada janji-Mu dan perintah-Mu semaksimalku. Aku mengakui nikmat-Mu dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Dan Nabi bersabda, barang siapa membaca kalimat ini pada waktu sore lalu mati, maka ia masuk surga atau ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membaca pada waktu pagi lalu mati pada hari itu, maka ia pun seperti itu pula, artinya masuk surga. Hadis Bukhari juz 7 halaman 150 lah, misalkan seperti itu. Ini hadis Nabi SAW. Tapi kalau hendakan maksurat itu belum tentu dari Nabi SAW. Maksurat itu artinya peninggalan. Itu asar itu artinya kan peninggalan. Nah, banyak bacaan di waktu pagi. Nah, diantaranya itu. Ada lagi misalkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nah, gitu ya. Dan Tirmidzi seperti itu juga termasuk bacaan di waktu pagi. Nah, kemudian ada lagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma. Nah, kemudian seperti itu juga dari Nabi SAW. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, kalau pagi ya. Itu tadi sebenarnya dari awal tadi asbahna ya. Wasbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Nah, seperti itu kalau waktu pagi. Kalau waktu sore amsayna. Bacanya bukan asbahna tapi amsayna, seperti dalam hadis itu disebutkan yang hadis Muslim. An Abdillah qala kana Nabiullah SAW idza amsa qala amsayna bamsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah. Qala urahu qala fihina lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Nah, itu kalau waktu sore. Wa asbaha qala dzalika aidan asbahna wasbarha mulku lillah, dalam hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2089 nomor 75. Artinya dari Abdullah ia berkata, dahulu Nabi SAW apabila masuki waktu sore beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah. Artinya kami masuki waktu sore dan masuki waktu sore pula segala kerajaan punyaan Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada syukur baginya. Pernah berkata, aku diberitahu bahwasanya
Beliau menyambungnya dengan kalimat lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Nah, itu. Yang artinya tadi lahul mulku wal hamdu dan seterusnya, baginya segala kerajaan dan baginya segala puji dan di atas segala sesuatu maha kuasa. Ya Tuhanku, aku mohon padamu kebaikan apa yang ada pada malam ini dan kebaikan apa yang ada sudahnya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan apa yang ada sesudahnya. Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari malas dan keburukan di masa tua atau pikun. Ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari siksa di neraka dan siksa dalam kubur. Dan apabila waktu pagi, beliau juga membaca kalimat seperti itu, ya, namun diganti dengan asbahna, basbahal mulku lillah, misalnya itu. Maka kalau waktu pagi membacanya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Begitu kalau waktu pagi. Nah, kemudian ada juga misalnya bacaan waktu pagi itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan. Nah itu ya, raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyyan. Nah itu raditu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyyan. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Itu diantara hadis-hadis Nabi, itu maksurat dari Nabi. Tapi kalau dalam buku maksurat belum tentu itu doa dari Nabi. Maksurat artinya peninggalan. Nah, maksurat peninggalan siapa? Maksurat dari si fulan, dari peninggalan si fulan, seperti itu. Terasa demikian, semoga lancar. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami untuk Ibu Dian dan para pemirsa. Serta pertanyaan tadi menutup kebersamaan kita sore hari ini, Ustadz. Terima kasih untuk bimbingannya. Sama-sama. Semoga Ustadz Mas Duki senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini pamit undur diri, serta kami ingatkan kembali untuk para pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana, silakan para pemirsa bisa mengikuti program MTA Peduli Bencana dengan mengirimkan hartanya melalui Bank Syariah Indonesia. Untuk nomor rekening di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer silakan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 08122982256. Insya Allah bantuan Anda akan mempercepat pulihnya saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.